Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Febrianti, mahasiswi Universitas Islam Riau Angkatan 2020, Fakultas Teknik Prodi Teknik Perminyakan, MPM 203210434 dari kelas 2C. Nah, adapun tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah Pancasila semester genap. Nah, untuk kali ini saya akan memilih tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, karena kita menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, apa sih itu filsafat? Nah, di sini bisa kita lihat, filsafat menurut Effendi dapat diartikan sebagai aktivitas berpikir secara murni atau sebagai kegiatan akal manusia dalam usahanya untuk mengetahui segala sesuatu yang dilihat atau dihadapinya. Nah, filsafat juga dapat diartikan sebagai produk dari kegiatan berpikir murni tersebut yang berwujud ilmu sebagai hasil pemikiran dan penyelidikan filsafat. Dengan demikian, filsafat dapat berwujud sebagai suatu bentuk ajaran tentang segala sesuatu sebagai suatu ideologi. Nah, filsafat berarti juga sebagai pemikiran fundamental dan momental manusia untuk mencari kebenaran hakiki atau hikmat kebijaksanaan. Karenanya kebenaran ini diakui sebagai nilai kebenaran terbaik yang dijadikan pandangan hidup atau filsafat hidup. Nah, secara umum filsafat berfungsi memberikan jawaban kepada kita tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu. Pemahaman tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu ini amat penting agar kita tidak keliru dalam menilai keadaan serta dalam menentukan kebijakan yang akan kita tempuh. Pancasila sebagai filsafat atau pandangan hidup oleh founding fathers ditetapkan menjadi dasar negara, merupakan fondasi berdirinya NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh kenegaraan Indonesia merumuskan Pancasila bukan mengada-ada, tetapi memang demikian keadaan senyatanya, yang selanjutnya memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia dalam bernegara sebagai dasar filsafatnya. Hal ini terbukti dalam sejarah perubahan ketatanegaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan Instruksi Presiden nomor 12 tanggal 13 April 1968, Pancasila tetap dinyatakan sebagai dasar negara, baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949, maupun dalam Mukadimah UU DS 1950. Bahkan sampai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi, Pancasila tetap dinyatakan sebagai dasar negara. Nah, menurut Notonegoro bahwa dalam kalimat keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada gambar di samping, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kata-kata berdasar kepada tersebut menentukan kedudukan Pancasila dalam negara Republik Indonesia sebagai dasar negara. Dari pembicaraan oleh BPUPKI menjelang proklamasi kemerdekaan dapat disimpulkan bahwa dasar itu dimaksudkan sebagai dasar filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dalam sistem itu, masing-masing silanya saling kait-mengait merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, menurut Driyakara, Pancasila memperoleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia lepas dari keadaan hidupnya yang tertentu. Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang asasi tentang manusia. Oleh karena itu, pokok-pokok Pancasila bersifat universal.
Filsafat Pancasila sebagai falsafah hidup menurut Budiono merupakan filsafat yang dipergunakan sebagai pegangan, pedoman, atau petunjuk oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah Pancasila adalah falsafah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala bidang kehidupan dan penghidupannya. Nah, falsafah Pancasila yang berasal atau digali dari kepribadian bangsa Indonesia merupakan ciri-ciri khas bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila adalah hakikat pencerminan dari peradaban, keadaban, kebudayaan, cermin keluhuran budi, dan kepribadian yang berakar dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan sendiri. Sifat kefilsafatan dari Pancasila sebagai dasar negara terwujud dalam rumus abstrak dari 5 sila dari Pancasila. Yang kata-kata ini pokoknya adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, selain itu, Pancasila sebagai satu kesatuan memiliki sifat yang abstrak, umum, dan universal sehingga memungkinkan Pancasila dalam isi dan artinya sama dan mutlak bagi seluruh bangsa. Di seluruh tumpah darah dan sepanjang waktu sebagai cita-cita bangsa dalam NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, cabang-cabang filsafat memiliki beberapa pokok. Nah, yang meliputi yang pertama, ada metafisika, membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang. Yang pertama ada ontologi, yang membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan. Kemudian ada kosmologi, yang membicarakan tentang teori umum dan ragam kenyataan. Dan yang terakhir ada antropologi. Nah, kemudian yang kedua cabang-cabang filsafatnya ada epistemologi, adalah pikiran-pikiran dan hakikat pengetahuan atau kebenaran. Yang ketiga ada metodologi, adalah ilmu yang membicarakan cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Yang keempat ada logika, adalah membicarakan tentang aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang kelima ada etika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia tentang baik buruk. Dan yang terakhir cabang-cabang filsafat yang pokok yaitu ada estetika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahan, kejelekan. Filsafat sering juga disebut dengan pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dapat ditemukan dengan menggali kehidupan masyarakat Indonesia pada konfliknya. Nah, selanjutnya pandangan hidup tersebut dimurnikan dan dipadatkan untuk diangkat menjadi filsafat, yaitu rangkap ide yang objektif. Dalam merumuskan ide-ide tersebut, kita tidak hanya sekedar konstatasi kenyataan hidup bangsa Indonesia, melainkan menggali cita-cita yang kita harapkan atau idealisasi. Maka Pancasila bukan sekedar ide yang merumuskan fakta belaka, melainkan juga merumuskan nilai-nilai. Nah, berikut adalah alasan-alasan mengapa Pancasila adalah sistem filsafat. Yang pertama, secara material atau substansi dan intrinsik, nilai Pancasila adalah filosofis. Misal hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi ketuhanan yang Maha Esa adalah metafisis atau filosofis. Yang kedua, secara praktis atau fungsional. Dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. Nah, yang ketiga, secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia. Yang keempat, secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain seperti Cina, India, Arab, dan Eropa mewarisi sistem filsafat dalam kebudayaan. Jadi Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia. Kelima, secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional. Nah, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam keputusan dari peradaban modern. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat telah memenuhi beberapa persyaratan. Nah, di antaranya yang pertama, adanya kesatuan dari 5 unsur sila-silanya.
yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, adanya keteraturan dari sila-silanya, yaitu pereksistensi secara hierarkis, konsisten, masing-masing sila berada dalam satu urutan tingkat yang runtun, yang nilainya lebih esensial didahulukan. Yang ketiga, adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan yang lain, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh, merupakan suatu totalitas, saling hubungan dan saling ketergantungan antara sila yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, adanya kerjasama antara sila yang satu dengan yang lain. Hal ini mutlak sebab dasar filsafat negara harus merealisasikan tujuan-tujuan dari negara. Dan yang terakhir adalah adanya tujuan bersama, di mana untuk mewujudkan diperlukan pemerintahan yang stabil dalam satu wadah negara yang mempunyai dasar filsafat tersebut. Sekarang kita akan membahas tinjauan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hidup bersama. Pancasila memuat pengakuan bahwa kepercayaan religius penduduk dalam pengejawantahannya dalam agama-agama mereka merupakan nilai-nilai yang wajib dilindungi oleh negara dan sewajarnya mewarnai hidup masyarakat. Nah, selain itu, nilai-nilai Pancasila terdiri juga dari 4 nilai kemanusiaan yang bersifat dasar, yang juga bersifat fundamental, yaitu yang pertama, hormat terhadap martabat manusia, yang kedua, cinta kepada bangsa sendiri atau nasionalisme, yang ketiga, demokrasi atau kedaulatan rakyat, yang keempat, keadilan sosial atau kesetiakawanan sosial. Nah, kedudukan dan fungsi nilai dasar Pancasila dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, warisan sosial budaya bangsa. Yang kedua, pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, jiwa dan kepribadian bangsa, jati diri nasional Indonesia. Yang keempat, dasar negara seperti proklamasi, pembukaan Undang Dasar 1945. Nah, asas kerohanian bangsa, jiwa Undang-Undang Dasar 1945, ground norm, basic norm, sumber dari segala sumber hukum. Yang kelima, ideologi negara, ideologi nasional. Yang keenam, sistem filsafat Pancasila, filsafat dan budaya Indonesia, asas dan moral politik NKRI. Dan yang terakhir adalah sistem nasional. Sebelum masuk ke intisari 5 sila, saya akan menjelaskan Pancasila beserta lambangnya. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan lambang bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilambangkan dengan padi dan kapas. Yang pertama, kita masuk ke intisari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Noto Nagoro, bahwa di antara 5 sila, sila ketuhanan yang Maha Esa lah yang paling sulit, karena merupakan sila yang paling banyak menjadi persoalan. Memang di dunia ini terdapat pendirian dan kepercayaan mengenai ketuhanan, lebih-lebih mengenai ketuhanan yang Maha Esa, yang sangat berlain-lainan, begitu pula keadaannya di negara Indonesia ini sendiri. Maka dari itu dapat dipertanggungjawabkan untuk mengajukan suatu pendapat tentang isi arti sila ketuhanan yang Maha Esa yang tidak terkait kepada bentuk ketuhanan yang Maha Esa. Dengan lain, perkataan batas-batas dari isi intinya harus cukup luas untuk dapat menempatkan semua agama dan kepercayaan di dalamnya. Nah, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, ada bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keempat, membina kerukunan bangsa di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa yang dipercayai dan yang diyakininya. Nah, yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah intisari dari sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila yang kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tetap selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian ada yang keenam, menunjang tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan yang kemudian kita masuk ke intisari sila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, menurut Notonegoro, inti sila ketiga dapat dirumuskan kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerja sama dan satuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, perkaitan, dan perpecahan atas dasar kesadaran atas kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya. Nah, pedoman penghayatan dan pengamalan P4 untuk sila yang ketiga, yaitu yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan dan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian adil, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia dan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang keempat, sekarang kita masuk ke intisari dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, menurut Notonegoro, inti prinsip sila keempat adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat di lapangan kenegaraan atas dasar Tritunggal, yaitu negara dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila yang keempat. Yang pertama, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Yang keempat, untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu harus diadakan suatu musyawarah. Yang kelima, keputusan diusahakan secara mufakat. Yang keenam, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh suasana kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian yang ketujuh, menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan masyarakat. Kemudian menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Kemudian lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian hasil keputusan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran keadilan. Dan yang terakhir, hasil dari keputusan harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi kepentingan bersama. Nah, kemudian kita masuk ke intisari
Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila yang kelima. Yang pertama, menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Yang keenam, suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan agar dapat berdiri sendiri. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, dan juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan berbagai hidup mewah, serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Nah, sikap suka bekerja keras, kemudian sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Nah, yang terakhir kita akan menjelaskan implementasi Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai penggunaan pemikiran yang luas dan mendalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan filsafat Pancasila dimaksudkan guna mempertanyakan dan menjawab permasalahan bangsa baik secara umum maupun secara khusus untuk tiap-tiap bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelasnya, dengan dasar filsafat Pancasila, kita harus mampu merumuskan logos, patos, dan etos dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, secara umum menurut Effendi bahwa pengamalan Pancasila pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengamalan Pancasila secara formal merupakan pelaksanaan objektif Pancasila, yaitu mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, yakni dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan rakyat. Yang kedua, yaitu pengamalan Pancasila secara informal, merupakan pelaksanaan subjektif Pancasila, yaitu pengamalan Pancasila oleh segenap warga negara Indonesia sebagai falsafah hidupnya atau pandangan hidup bangsa, yang berarti mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan juga batin. Pelaksanaan pengamalan Pancasila menurut Hartati Susmadi dalam Dorso dan Sukomo tidak mungkin dapat dilakukan dengan sekaligus, tetapi harus dengan cara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan di sekolah, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam mendidik diri sehingga dapat diperoleh secara berturut-turut. Yang pertama, pengetahuan dalam arti pengetahuan biasa, pengetahuan secara ilmiah maupun filsafat dari isi arti atau esensi dari Pancasila itu sendiri. Yang kedua, kesadaran dengan penuh rasa sadar, orang selalu ingat dan setia kepada Pancasila. Yang ketiga, ada ketaatan. Dengan ketaatannya orang selalu bersedia melaksanakan Pancasila lahir ataupun batin. Yang keempat, yaitu yang terakhir, kemampuan. Atas dasar kemampuan ini orang dapat melakukan perbuatan, melaksanakan atau mengamalkan Pancasila. Nah, itulah materi atau pemahaman untuk kali ini mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Febrianti, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.